tulu na sempurna. Ale mulu dopung Raja Sitipangi, mulu di dok petepang, dang sarupa perdelan na parlakana doh parlakauta, dang sarupa pamatang na doh pamatang taon. Ay gempet pak ni dopungi ninna torsa doh ninna turi-turiani tuhami akapino parma. Ya songoni dohoroa na jului di masa ni harajao di sere-sere luat. Ye tong brige betihas. Ipatarong madopung itu serenganan. Dung dipataru dopung itu serenganan. Totu di bulan-bulan mamuse anak-anak na sadanari. Di bulan-bulan mau jala di papotohom mau turajabius si basobolon do tu akada tu panuturi nagabei na matutu anak konna nagabei na manak ngidopungi na manorus sogwarna na manorus son harajaonna di tamu subba do tu di sana wen alai jolmar itu marsakka dalan dari batarong wana manot Tuhan. Gabi masa do halongangan marhiti tanggang didopungi. Gabi ringkad do dopungi. Yarung dinggan mula may bana madapoton amanay ima dopung sirajan abbatoni. Alanung dinggado ibana sian pertuan nai disima muse diguari madopung raja Sitipangi diguari may ibana disigabi dopung raja Natang. Bodo tadi botohos terjemahan ni Natang. Iya Natang. Iya. Tang, tamas, kokoh, dan biasanya kata tang manang hatatang lebih tepatnya umurnya sudah tua pakko. Nah dunia man ala somonima disomma terjadi konflik pada awalnya. Masa terjadi konflik yang mana satu anak itu sudah dimahkotai, sudah dinobatkan nunga di paraja nagabi si wanggoar ni dopungi alero may bana disima dilihat debatake bijaksanaan tu dopung siraja na batoni dung mulak dopung Raja Sitipang sian inganan na tinutuhon ni dopungi dung mulak tuhuta dang beraja Sitipang iba naga beraja Natang disima amang do takka na tuatuakku sa luhukna akada mang do denang do akana borukku paparan nepungta si raja Nabato lumobi paparan neputa Raja Sitipang ito nahod depungi ma hata neurunya dinggan tu pinoparneng aha mahatana disi ale Raja Natang doho diho Raja Nabulo diho Raja Natang namanean huta ni dopung itano subba do diho Raja Nabulun namanean guarhu sah tudisya na wel rap dijolo mahamu rap si Raja Baung rap dijolo rap dipudi rap haha mahamu rap anggi ia dipajos si ganupari na perjolo tubuh mahamu siahan na perpudi tubuh mahamu siang biak di perjabaron di horbobius di perjabaron di paredaton juhonon nama mersijuam mahamu namari pari pertu ido dalam namang asuga biadong ipari pertuwi
Mularong pehata noaing hola si tanggang si bolo do na maribar-ribar pertubu ninna. Ipe ala ni pangulian siyan na ibaho. Dang dapo tau do pehato rangan. Nama do iparibar pertubu si tanggang si bolon siyan na ibaho. Molo gawe taro do iparibar pertubu ala ni si tanggang do si bolon narak di parhela na ibaho. Dang dapo tau hatorangan. Ay na hoboto hami. Namar hela, namar simatua tunai baho, ima daopung raja sitepang anak ni raja panukunan narap daopung situan nahoda raja tu marganai baho. Secara realita dang hola si bulut tuan nahoda raja nama ju ipare perpartugu tu si tangga. Sarupa do timbal balik na dang holan si tanggang bau nama ju ipare perpartugu tu si bulu. Alai sudero marga si bolon maju ipari partubu tu si tanggang jada sudero marga si tanggang maju ipari partubu tu si bolon. Secara wilayah manangna inganan di parhutakon di domisili di mana komburada tinggal yaitu di desa Sabungan di desa Sijabur, kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, yang sebelumnya saya tinggal di desa Sabungan Nihuta, kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, yang mana desa Sijambur dan desa Sabungan Nihuta itu adalah berbatasan, sama-sama bius Situluk Kahorbo. Di desa Sabungan Nihuta, di Huta Sidihoni, mula paparan punta si Rajanya Baton, arong dorisi tolu marga Nabalga. Ima marga si tanggang, marga si malango, dohok marga na dia. Marga na balga na hurok ko na manginang, dang na madok nasingin na subalga. Alay, mana lebih dominan tinggal di Tano, Sidihoni, desa Sabungan Nihuta, biu si Tuluk Kahorbo. Di siya manginang, si bolon majo ipari parpartuburo tu si tanggang. Si malango, dohok na dia. Paparan do punta sopa sarama, paparan do punta saragi dua, maju ipari parpartuburo tu si tangga. Turnip doh margatabba, maju ipari parpartuburo tu si tangga. Di Sitio-tio, desa Sijabur, pasma di Hutakon. Maju do bapakku, pinopar ni do punta batua margatabba narong di Sitio-tio, ipari parpartu tu si tangga. Sianima dasar humse barani amaddo bahwa ipari partubu nama ripari partubu adalah opunta Raja Sitepang doh Raja Nabulun doh Raja Sitepang. Songoni mahos. Oke, sangat menarik Amang. Bahkan ketika saya mau mempertanyakan tentang ipari partubu, Amang Komburadat Batak sudah langsung menyampaikannya bahwa dan juga menegaskan itu yang ketiga kalinya bahwa ipari partubu yang dimaksud daripada keturunan Raja Sitepang adalah seluruh keturunan daripada Raja Nabulun dan Raja Sitepang dan Raja Nabulun. Kira-kira begitu ya Amang ya. Dan boleh dipertegas kembali Amang untuk penyebutan itu supaya sudah kapaparan ni Tuan Sorba di Zulu marbinigi jala martinangi taringok tupad dohannya Amang. Ya, baik Amang Hos. Ini juga perlu kita pahami dan perlu kita ta'awun di bagasar rohat. Kadang ini juga menjadi konflik dan juga menjadi suatu perbedaan buat kita. Ketika kami paparan Raja Sitepang menulis di tarombok kami bahwa anak Raja Baton di catatan kami di paparan Raja Sitepang kami tuliskan itu Raja Sitepang dan Raja Nabulun. Mohon biar bapakku yang lain ini kita juga harus tanggapi dengan sensitif. Nah, ketika nanti di paparan di Raja Nabulun na lime mabataroboham ibek kamu Raja Baton anaknya Raja Nabulun do Raja Sitepang tidak ada masalah. Alanya di situ secara tegas ipari-ipari itu adalah saling menerima dan saling memberi. Tetapi juga ini perlu kita jelaskan. Apa yang saling diberikan dan saling diterima.
Kalau ada muncul pada saat ini bahwa ipar-ipar tubuh dan adongi, ipar-ipar ni harazab don adong, ipar-ipar tadu kinna muse. Lalu pertanyaan saya, sejak kapan si Tanggang dan Simbolon maripar-ipar harazab? Ini harus kita maknai secara objektif. Mau maripar-ipar harazab itu adalah kerajaan atau kekuasaan wilayah, penguasaan wilayah. Yang menjadi pertanyaan saya, sejak kapan kekuasaan milik dari si Tanggang diduduki oleh Simbolon? Dan juga sebaliknya, sejak kapan juga kekuasaan ataupun kerajaan Simbolon diduduki oleh si Tanggang? Nah, artinya di situ ketika pun ada seperti itu, ketika ada kerajaan misalnya atau wilayah marga si Tanggang yang diduduki oleh marga Simbolon, ataupun sebaliknya, berarti itu adalah diawali dari konflik atau katakan itu dalam sesuatu perang. Molopo orang nama butonot tagado partarabon dan tohobe. Akan tetapi ipar-ipar pertubuh itu secara ikhlas saling menerima dan saling memberikan. Jadi dihita dihamunak ke bapakku paparana punta si raja ne baton narong dili portibion itari mo ipari partubu mulu gabiarong do mad ipari par harajao mule ne tiga kita ya masih tari para di harajao harajon si Tanggang harajon si Bolon jala tari de don sen perbiuson bius situ lukai horbo pangruran bius situ lukai horbo salaon bius situ lukai horbo sabungan di huta bius situ lukai horbo si jabur mas seto taruh di sini. Nah, amang host ini perlu juga saya syukuri ini wadah ini bisa saya menjelaskan ini tentang perbiusono. Bagaimana bius ataupun wilayah milik si Tanggang ataupun milik Simbolon, bagaimana realitanya di Bonapasugi atau di Kabupaten Samosir. Adong dorison gulat ni marga Simbolon karena bius gulat itu berhubungan karena talik mulai ni gulat mulai ni bius. Akan tetapi talik perlu juga kita pahami, bukan seperti menalikan cangkul, bukan. Talik itu adalah berupa suatu hamparan talik, hamparan mulai ni gulat mulai ni bius. Nah, dan secara realita Manghos di Kabupaten Samosir ketika ada gulat miliknya Simbolon, ketika mungkin pemilik gulat tersebut pada awalnya tidak lagi berada di tempat itu dan juga besi Tanggang Manghos membuati contoh di Sidihoni gulat ni Simbolon di si marga si Malango Manorusso ala bius itu lukai horbo si Tanggang Simbolon na ibaho totu bius harajau di Simbolon itu harus marga si Malango medisi. Nah, merlapatan di si kenapa itu saya harus jelaskan itu? Saya ingin membantah narasi teman-teman ketika ada narasi mengatakan bahwa perbiuson ataupun gulat tidak berhubungan dengan Tarombo. Di situ kita sudah sangat salah menurut saya. Karena gulat dan bius itu adalah wilayah yang berdekatan, yang berbatasan, yang berdampingan antara orang yang bersaudara. Satu contoh Mangina, termasuk host kita ini adalah Guru Jending adalah keturunan dari Narasana ataupun marga Manuro. Bagaimana kita tidak mengakui bahwa letak geografis marga-marga tidak berhubungan dengan historis ataupun garis keturunan. Di Toba sudah pasti berdekatan Manurung, Sitorus, Butar-Butar tentang perkampungan. Betul nggak Amang Host? Iya, jadi huta, gulat, bius itu adalah legitimasi daripada marga dan marga itu dengan Tarombo itu sendiri. Ini ingat ya penonton ya semua. Tarombo itu ada karena ada yang melegitimasi dan ada yang memvalidasi namanya huta, bius, gulat, begitu. Silakan dilanjut Amang. Saya mengizinkan Amang dulu untuk menyampaikan dan memaparkan. Siap. Nah,
saya juga ingin memberikan suatu penjelasan kepada teman-teman karena ini sering juga saya dengar di media sosial ini. Ay gabi taruh bogulet do, taruh bobius. Sebenarnya betapa mirisnya sudut pandang kita ketika kita begitu gamblang mengatakan seperti itu. Karena memang di seluruh marga Batak setiap hubungan darah itu pasti ditentukan oleh wilayahnya. Dan itu bisa kita buktikan. Simatupang, marga Simatupang yang berkampung di Simatupang di Muara, anaknya yang 3 itu berdekatan di Simatupang ataupun di Muara. Siaturi, Siburian, Togatoro. Itu ada perkampungannya di sana. Aritonang, Opusunggu, Semare-Mare, Raja Gugu, itu juga memiliki kampung yang berdekatan di Muara. Walaupun sebagian pergi merantau ke Huta Ginjang, ke Silando, ataupun tempat yang lain. Simatupang juga seperti itu. Beberapa generasi dari Simatupang ada yang merantau ke Paranginan. Tetap juga di Paranginan ini, di mana tempat saya dilahirkan, di situ adalah perkampungan marga Simatupang. Siburian itu berkampung di Paranginan, di pusat Paranginan itu Jonan Raja ataupun Sionongan. Siburian, Siaturi berkampung di Labutolong dan di Balimbalo. Togatoro berkampung di Siborotoro. Itu sangat berdekatan. Itu juga membuktikan bahwa mereka adalah kakak adik atau saudara. Mololado hitam itu marga Nasing di Lahitam itu si Hobbing. Silaban di Silaban, marga ya, marga Silaban, nama kampungnya juga Silaban. Silaban di Silaban, Huta Soid di Huta Soid, Guardi Huta Rotong Huta Soid, Nababan di Nagasaribu, Lubaturua di Litong Huta di Lusangkul. Nah, artinya saya saya tidak lebih membahas marga lain, bukan. Saya hanya ingin memberikan contoh kepada publik bagaimana wilayah perkampungan dari setiap marga-marga Batak itu adalah sangat berhubungan dengan hubungan darah ataupun tali persaudaraan setiap marga. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di Bonapasuga atau di Samosir, bagaimana wilayah peparan di Parnai itu adalah sangat menentukan bagaimana historis ataupun letak tali darah persaudaraan ataupun kita Sirajana Batak. Dan ini juga salah satu bantahan ketika Raja Sitipang itu anak Nimunte II. Karena memang secara perbiuson, secara literatur, bahkan tulisan, bahkan bukti yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat langsung, tidak bisa kami buktikan di Samosir. Kita harus akui bahwa titik peradaban nol si Raja Parne itu harus dari Samosir, yaitu dari Sijambur Nabolak, yaitu Tanah Sumba. Di mana itu Tanah Sumba? Di mana Tanah Sumba? Tanah Sumba itu adalah di Samosir. Lebih tepatnya pusatnya itu adalah di Pangururan. Demikian, Amang. Oke, terima kasih Amang Kombur Adat Batak, dan saya pikir Amang Kombur Adat Batak itu saya memberikan penghargaan terhadap Amang Kombur Adat Batak, memahami secara kontekstual di dalam memaparkan tentang sejarah dan perjalanan daripada keturunan Tuan Sorbadi Zulu. Nah, saya masuk ke dalam perspektif si Limopu dan si Duopu ini. Dari perbedaan di dalam melihat akar yang sama, yaitu Tuan Sorbadi Zulu, muncul itu si Lima Oppu dan si Duopu. Ada tidak upaya yang dilakukan rekonsiliasi untuk penyatuan pemahaman dari kedua pihak ini? Silakan, Amang. Baik, mengenai upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh sesepuh ataupun tokoh-tokoh peparan Sirajana Batak, sebenarnya ini sudah sejak lama dan ini juga sering dilakukan, Amang Hos. Akan tetapi dari apa yang dilakukan ataupun upaya yang dilakukan oleh sesepuh ataupun tokoh-tokoh peparni Dopung Sirajana Batak dalam mempersatukan persepsi Sirajana Batak ini, menurut saya pribadi ada yang kurang tepat langkah-langkah yang ditempuh oleh tokoh-tokoh Opung Sirajana Batak, yang mana ketika pembahasan perspektif ataupun pembahasan pemahaman yang berbeda di lingkaran Sirajana Batak,
kurang tepat. Karena apa? Karena kita membahas, bahkan sesepuh saya itu membahas di kursi yang empuk di hotel berbintang. Di sini letak persoalan sebenarnya. Kenapa? Arong do hatani na dua mang host, hatani putra nama doki mololitok aik dijai tikiro mahujun. Mololito katong tarobbo di tanah persirahan, tikiro mahubun apa sugi. Alangkah baiknya para sesepuh, para tokoh dari si Raja Parna itu untuk merajut kebersamaan, menyamakan persepsi, menyatukan visi dan misi. Silakanlah datang ke Bonapasugi. Ipahebang malagiti yaramang. Ipiak kumedebati yar husi buatuni. Martangi yang ma. Udah batapan opai. Aselia bisu. Marlaning-laning medisi. Akan tetapi terkait apa aja upaya yang dilakukan atau siapa-siapa saja. Ini mungkin menjadi PR ataupun atensi bagi setiap generasi, bagi setiap peparingan puntas di Raja Baton dalam menyatukan pemahaman dalam hal Tarombo ini. Agar jangan hanya perbedaan Tarombo ini, kita harus melupakan dan kita harus membuat batas kepada kita yang marhamarangge. Alangnya ini juga menjadi kritikan saya kepada sesepuh ataupun tokoh-tokoh Parna yang mungkin ya lebih tepatnya itu lebih familiar sekarang yang dibahas di media sosial, walaupun sebenarnya secara realitas, secara nyata saya pribadi ya belum pernah merasakan apa itu pengurus Parna ataupun PPI yang digonggongkan saat ini. Kenapa? Mohon maaf, menurut saya para pengurus PPI justru para pengurus tersebut yang membuat Parna ini menjadi berantakan. Kenapa? Ada di sini suatu kejanggalan menurut saya. Bagaimana pemimpin suatu pengumuman memberikan ruang kepada anggotanya untuk berselisih. Tahu nggak apa host? Apa itu ruang yang diberikan oleh pengurus PPI kami terhadap Tarombo ini? Silakan Amang, silakan. Jalan. Iya. Ini justru ruang menambah ruang perselisihan di kami Parna yang diberikan oleh pengurus PPI. Lakukan Tarombo si 20, lakukan Tarombo si 50. Bukankah ini pengurus PPI sedang mengarahkan anggota-anggotanya untuk berperang narasi, bahkan berperang batin, bahkan adu mulut? Mestinya pengurus PPI dalam hal ini harus menyatakan bahwa Opung si Raja Baton itu adalah satu, sekalipun memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ini berbeda. Justru PPI menyampaikan dalam rapatnya itu upaya rekonsiliasi yang host maksudkan tadi, justru menyampaikan di situ memperuncing suatu persoalan. Jalankan Tarombo si 50 dan jalankan Tarombo si 20. Akan tetapi secara khusus kami dari pemaham Tarombo si 20, terlebih kami dari Raja Sitepang, kami tidak akan pernah ada kata-kata berpisah kepada seluruh marga-marga peparan hukum kami si Raja Baton. Akan tetapi upaya yang dilakukan itu sebenarnya itu sudah banyak ya host ya. Ada itu diskusi seminar di Medan sekitar tahun 2013 ya. Dan juga itu dilanjutkan dengan seminar diskusi di UKI sekitar tahun 2017. Dan juga itu dibuat pesta syukuran Parna tahun 2023 host di Tandarabun Samosir. Di mana pada saat itu pengurus PPI ingin berpesta, ingin melangsungkan pesta syukuran Parna dengan perselisih 50. Tetapi dengan tegas, peparan di Opung Raja Sitepang tidak mengizinkan pesta syukuran Parna perselisih 50. Sekali lagi saya sampaikan ini, waktu itu waktu PPI ingin mengadakan pesta syukuran Parna di Tandarabun di Kabupaten Samosir, ingin melakukan pesta tersebut dengan versi penyebutan ataupun versi Tarombo atau pesta syukuran Parna tersebut
Syukuran Parna tersebut dengan versi Silimapu dengan tegas kami peparan Raja Sitepang termasuk saya sendiri hadir pada saat itu dengan tegas menolak untuk tidak melakukan atau untuk tidak melangsungkan pesta syukuran Parna versi Silimapu. Akan tetapi pada saat itu yang terjadi pesta syukuran Parna itu tidak ada di situ versi Silimapu, akan tetapi menjadi versi pesta Parna untuk pemanggilan mana pejuut di Hitanah Marangi di Jomerisi berdasarkan wilayah, berdasarkan sektor, bukan berdasarkan Tarombo, Silimapu ataupun Siduopu. Oke, terima kasih Amang Kobur Adat Batak Marga Sitanggang. Nah, saya mau itu hampir ke penghujung daripada pertanyaan karena seluruh narasi sudah disampaikan, seluruh pemahaman, seluruh tentang sejarah dan keberadaan daripada struktur perbiusan Gulat Ipar-Ipar sudah disampaikan. Nah, apa kira-kira masukan, seruan terhadap Silima Opung dari Amang Kobur Adat Batak sebagai keturunan Tuan Sorbadi Julu dari Raja Sitepang yang Marga Sitanggang? Silakan Amang. Baik, ini seruan dan juga himbauan sekaligus juga menjadi permintaan dan juga permohonan kepada seluruh saudara-saudara saya Poparani Opungta yang pemahaman Silimopu. Sebenarnya menurut saya ini sejak kapan sih ada Parna versi Silimapu? Saya juga masih mencari asal usulnya ini dari mana. Akan tetapi perlu saya sampaikan di sini, saudara-saudaraku, teman-teman semua yang memiliki pemahaman Silimapu. Saya ingin coba membantah beberapa narasi-narasi saudara-saudaraku sekalian, yang mana saudara-saudara teman-teman sering menyampaikan di media sosial ini bahwa seolah-olah Raja Sitepang itu ketika menyampaikan narasi tentang ipar-ipar pertubu bahwa itu adalah karena Naibaho yang maparhelahon Sitanggang Dohot Sibolon. Saya akan membalikkan pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yang mana sering Anda bertanya begini, sejak kapan Tarombo dibawa dari pihak Ina ataupun pihak hula-hula ataupun pihak perempuan? Dan ini juga yang mau saya jawab. Maka pertanyaan Anda juga yang menjadi jawaban saya. Sejak kapan Tarombo Batak ditentukan oleh pengulian ataupun pihak dari perempuan? Nah, melalui ini juga saya coba menjelaskan ya, bagaimana ipar-ipar pertubu itu, asal usul ipar-ipar pertubu itu tidak lahir dari Naibaho seperti ini ya. Dan ini bisa juga menjadi satu rujukan untuk membuktikan Tarombo yang kami pahami, bahwa Pungkita Raja Nebaton anaknya dua, Raja Sitepang, Raja Nabulun, dan Raja Sitepang ini. Tentu Akababak Marga Sibulun pasti sepakat bahwa songon endok muna itu tuh itaring na parhela na baho ima kababakku Sibulut tuan na udaraja. Sunari tarunok majumse sianhami paparan nupung nami Raja Sitepang. Digijang si Raja Nebaton, Raja Sitepang, Raja Nabulun, Raja Natanggang, Bulut tua, Suri Raja Sitepang, Raja Nabulun, Raja Natanggang, Bulut tua, Raja Panukunan, Suri Raja. Anak ni Raja Panukunan ima Raja Sitepang Sitanggang Bau. Anak ni Suri Raja Tuan Nahuda Raja. Ketemu dua generasi selepel ya. Nah,
Alai mulu gabe sianiru buat tonom muna, nagabe hatai pari pertubuh tidak bisa dibuktikan. Karena apa? Karena itu dibantah dengan realita adat narong di Bona Pasugi. Airang holan si bulut tuan Dauda Raja majui pari pertubuh Tuhan. Ale doho do saluh na mereka si bulun nadong di Kabupaten Samosir maju i pari pertubuh tu si tangga. Nah, hobat tu nda pengidoni host, ayolah saudara-saudaraku sekalian, sekalipun kita berbeda persepsi, berbeda pemahaman, berbeda sudut pandang, akan tetapi manakala di masa kita ini belum dilahirkan orang-orang yang mampu, belum dilahirkan generasi yang mampu untuk mempersatukan Parna ini, tolong jangan ada kata berpisah di kita peparna Punta Siraja Nebatan. Dikala kita tidak mampu mempersatukan, belum lahir yang mampu untuk mempersatukan, kelak di generasi kita akan lahir, akan ada nanti generasi-generasi baru Parna yang dapat melahirkan suatu perdamaian, melahirkan suatu persatuan, dan bisa menyamakan persepsi bahwa Raja Nebatan adalah satu. Akan tetapi ketika narasi kita, ketika prinsip kita sekarang ini, ketika kita tidak satu pemahaman, ketika sudut pandang kita berbeda, lalu kita mengatakan bahwa kita sudah berbeda, kita tidak lagi satu leluhur, ngasing behita, dangadong beperteliata, marlai nama hita. Lalu pertanyaan saya, ketika nanti di kemudian hari lahir generasi baru, generasi yang dimampukan untuk mempersatukan kita, lalu apa nanti yang harus mereka persatukan kalau kita sudah pisahkan saat ini? Biarkan saja kita berbeda paham pada saat ini, biarkan kita berbeda sudut pandang, biarkan kita saling berperang dalam narasi ataupun berperang dengan data. Akan tetapi jangan ada kata-kata pisah. Karena apa? Kalaulah itu terjadi, maka tidak ada lagi keistimewaan Parna di tengah-tengah marga Batak secara keseluruhan. Karena apa? Hanya satu keistimewaan dan kelebihan dari marga Parna. Apa? Bukan karena kekayaan. Bukan marga Parna yang paling kaya. Lebih kaya lagi peparan Narasao, Del Sitorus. Bukan marga Parna yang paling pintar. Lebih pintar saat ini adalah Panjaitan. Banyak pejabat-pejabat dengan cara yang begitu handal. Bukan Parna yang paling banyak secara individu. Mungkin masih lebih banyak Pinoparna Siraja Lutung secara populasi individu. Lalu apa sih kelebihan ataupun istimewanya Parna? Hanya satu. Ketika marga Parna itu lebih dari 50 marga tetap memegang penuh, memegang teguh arti padan, sumpah dan janji sisada anak, sisada boru nasujari marsiulia. Ini juga terkait dengan genealogis apa yang disampaikan oleh host tadi, bahwa ini memiliki hubungan genealogis antara Raja Sitepang, Raja Nabulon ataupun Sidopu. Jelas satu leluhur, genealogis itu jelas, itu tegas, satu opung, itu sama, leluhur yang sama. Akan tetapi perlu juga saya sampaikan host, dari mana asal usulnya padan ini, sumpah ini dan janji ini? Karena memang harus saya akui, dan seluruh Parna yang ada di dunia ini harus mengakui bahwa tidak seluruhnya marga Parna, tidak seluruhnya peparan di Parna saat ini adalah satu genealogis dari kita Siraja Nebatan. Akan tetapi lebih dahsyat, lebih kokoh ketika kita dipersatukan oleh badan. Isom manakkan dengan mang host harapi sangat gana mabedongan. Dan justru menurut saya, apakah ada padan ataupun janji atau merpadan yang bukan pada awalnya itu adalah memiliki genealogis kepada Raja Nebatan, akan tetapi kita harus menganggap bahwa itu menjadi saudara kita. Manakala juga itu terjadi di daerah lain, atau di Simalungun, atau di Karo, atau di Selatan. Manakala juga itu terjadi, ada marga-marga yang lain dan juga merpadan menjadi bersaudara. Lalu yang menjadi kita ini adalah satu genealogis, satu leluhur yang sama. Lalu kita
begitu gamblangnya mengatakan bahwa kita tidak ada hubungan dan ada berterlihat tak alai marga nasing tajalu gabi saudara tak betapa munafiknya kita dalam mencari kebenaran ini. Oke, terima kasih Amang Kobur Adat Batak, dan saya tepuk tangan ini dengan penjelasan dan pemahaman Amang Kobur Adat Batak. Walaupun berbeda paham, berbeda pandangan, tetapi beliau tidak mau memisah untuk saat ini, dan biarkanlah ini menjadi perbedaan, dan bila mana ada dilahirkan daripada generasi yang akan datang, dan itu akan menjadi mempersatukan. Dan saya mau kepada penonton memberikan dukungan atau support dan baik berupa komentar terhadap Amang Kobur Adat Batak bila setuju dengan perspektif atau cara pandang daripada Amang Kobur Adat Batak. Dan saya ingat itu suatu filosofi orang Batak tuh, bahwa si ajur mula-mula, si jabur mula topa, mula ni jolma marharajaun, mula ni jolma marhapistaran, marhata-hata, sartu di sana welu, dan ngasar beka pinoparni opungta tu wakka di sana welu, jala adong do pemusihata na madokko dekke ni sa bulat tu tonggina tu tabuna, manang naise siose padan turipurna tu magona. Ngabar marga bihita sudi, tamoh liate hom mahita marmarga jala hotti ta dihudulan ni si habatakoni. Nah, sada amang suku-sukuku alana iba pihata jolmana poso dope, termasuk tona tuhak kana poso di halak Batak terkhusus tu paparan ni Rajanaya Baton akka naposo. Adong do tona ni amang taringot tu paparan ni Rajanaya Baton akka naposo manang na generasi muda. Sekalian closing statement, silakan amang. Mulai tema di hamuna hahanggiku naposo nasarupa do hamu do hotau sendiri aupe jol manaposo do pia alai sai kuingo do dia kabuda ni akabapatta akana tutuat tanamado naposo masuk kuno gugu na tutua masuk kuno poda gir-gir mananginangi bakol mamakatahon mata guru roha sisia perlu do hono no to akka hahanggiku jakana poso. Ayolah kita berpikir secara objektif. Kita juga harus akui bahwa banyak hal yang berbeda dengan sudut pandang kita, perspektif kita kepada orang tua kita, tuakka bapatta, tuakka natuatuatta. Akan tetapi menurut saya, sebagai generasi-generasi muda, ayo buat terobosan baru. Tetapi bukan terobosan yang merusak, bukan terobosan yang menantang arus. Ini juga mungkin menjadi sesuatu hal yang patut kita sayangkan ya, bahkan miris di zaman sekarang ini, apalagi di zaman media sosial ini. Saya memang sering bernarasi itu dengan keras, kasar. Belum ada record saya yang pernah terucap dari mulut saya ini kata-kata kasar bagi siapapun. Nah, itu juga menjadi permohonan saya kepada Hahanggik Kokanaposo. Ayolah selalu menjaga etika dalam berinteraksi, etika dalam berkomunikasi, etika dalam bertutur kata, apalagi matuakkana tutuatta. Jala tabudaya homma diakana poso girgir mahita mananginang. Jala tapangido bisuk sa Tuhani asa tatusi songodia tutu di hadirion nya punte. Asa unang murah-murah hita songoniro ni natutu unang murah hita buat persalus-salus. Unang murah hita diprovokasi oleh apapun itu. Alaina rumikot dia ke generasi muda, generasi muda ya. Kalaulah misalnya kami ataupun para orang tua kita di yang tren ya, ataupun yang viral pada saat ini di Tarombo Parna yang ada dua pemahaman, saya mohon kepada kawan-kawan saya generasi muda, ayolah selalu merajut
kebersamaan siapapun itu peparan putra Siraja Baton. Secara khusus peparan putra Raja Sitepang, aku selaku Komborada Batak amani marpel mangidohon mangelek kamu nak kanggikku akabaku akan oposo hormat mahita mana mahita namar dongat tubuh lumobi matuak kaburut tak tuak bototta akamanginang sutungolo hita memudai halak sujulu dirit tak perjulu tak budai orang olah memudai halak pemahaman silimopu saya tidak pernah menasihati orang pemahaman silimopu saya lebih dahulu menasihati orang pemahaman sudah putih secara khusus Raja Sitepang. Jadi AOP saya tidak punya kapasitas untuk menasihati orang lain. Saya lebih dulu menasihati diri saya sendiri. Jeon secara khusus aku rokok kita saluna peparan putra Raja Sitepang, baik generasi muda, baik pun pegiat media sosial di TikTok ini. Kalau lah misalnya tetangga kita, pihak sebelah, saudara kita yang di sana mengatakan kata-kata kotor, menyampaikan kata-kata hujat, jangan kau balaskan itu, jangan kita balaskan itu. Tetapi selalu membuat damai, buatlah selalu narasi-narasi penyejuk. Biarkan seperti itu. Ini selalu yang saya serukan. Jangan makelai, jangan cakap kotor. Kalau lah misalnya ada pembahasan di tetangga kita, saudara kita yang di sana, yang mungkin kita di sana dihujat, pun kita dihujat di sana, dipelesetkan. Kalau memang kita yang tidak tahan mendengarnya, nggak tahan kuping kita mendengar, ayo scroll kawan. Ngapain kita pusing? Scroll aja. Daripada kita harus balas di tappingannya, lalu itu mengundang konflik, mengundang perang yang baru. Kalau kita belum paham, kalau Anda belum paham seperti saya juga belum paham tentang bagaimana opung kita itu, mending kita diam. Kalau kita tidak tahan menahan emosi kita, menahan teton, lebih baik kita diam, nggak usah kita bermedia sosial. Apalagi lebih baik kita nggak usah menangkapi di silsilah ataupun Tarobbo Siraja Parna. Kalau kita tidak tahan mendengar bagaimana kawan kita, saudara-saudara kita menyampaikan narasinya ke kita. Itulah mungkin menjadi himbauan sekaligus menjadi permohonan saya kepada seluruh peparan pun Siraja Baton, nah tetap sisada anak sisada boru, nah sisada yang berseulian, jala sisada dot neroha, jala sisada las neroha. Alai secara khusus, tuh kita selalu peparan pun Raja Sitepang, dan mudah-mudahan nanti host amang guru jending dan juga di seluruh peparan putra Raja Sitepang manang pun Siraja Baton dengan malu. Mudah-mudahan apa sih martangeng do cukuplah ini yang terakhir Komborada Batak tampil di publik hanya karena Tarombo. Akan tetapi kalau itu pun nanti pembahasan seperti ini harus terulang di kemudian hari, apa boleh buat. Akan tetapi secara hati nurani saya sebenarnya cukuplah ini yang terakhir buat saya dalam menjelaskan Tarombo yang saya ketahui. Soalnya mah Johos. Oke, terima kasih Amang Kombur Adat Batak dan sudah menyampaikan pemaparan dan pemahaman kepada penonton, dan juga saya bertanya dengan hormat kepada Amang Kombur Adat Batak. Saya mau video ini nanti hasil daripada diskusi ini akan saya buat menjadi sebuah dokumentasi yang akan saya upload itu ke YouTube untuk ditonton ulang seluruh orang Batak, terkhusus kepada keturunan Tuan Sorbadi Zulu atau Parna. Kira-kira Amang bersedia atau tidak? Ya, baik Amang. Dari awal juga saya sampaikan sebenarnya Amang host, bahwa secara pribadi saya bertanggung jawab terhadap seluruh apa yang saya narasikan. Ketika saya berani tampil di ruang Amang ini, yang ruang yang luar biasa ini, saya sudah setuju dengan apa tindakan host ataupun mungkin video ataupun jalannya live kita ini harus Amang tidak harus ya. Kalau misalnya Amang ini menjadi tampilkan di media-media lain ataupun YouTube, Facebook ataupun yang lainnya, saya ready Amang. Oke, terima kasih Amang Kombur Adat Batak, dan saya mau ada satu penonton sebagai keterbukaan daripada diskusi ini untuk memberikan satu pertanyaan terhadap Amang Kombur Adat Batak, tetapi dengan pertanyaan yang masih mengedepankan etika dan moral. Saya izinkan satu orang ya, satu orang yang emang boleh ya. Oke, saya izinkan ya, bahkan lebih juga bisa. Oh.
Oke, saya izinkan kepada satu orang untuk naik. Silakan ke saya aja yang pilih ya, satu orang aja, satu orang. Oke, saya naikkan ini. Oke. Dalam konteks bertanya ya, dalam konteks bertanya. Oke, silakan. Horas, Oslang. anak berturuh hutan dahun tahu marga situ orang basiha tinggal di Jakarta udah tujuan sesamosa. Jadi oke, ada memang pertanyaanku hupiga-piga maka ada diskusi alai yang namin yang ku tahu mengenai keahan yang terjadi di Partai Rombon Hamura Jalaya Badoni. Pertanyaan tidak serupa. Jika suatu saat nanti juga pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada versi Cilimaupu. Nah, perjodoh pertanyaan saya begini. Selalu ada kata-kata ipar pertubuh. Pertanyaannya amak kebur. Ipar pertubuh dalam perspektif versi Parna si dua opu antara siapa itu ipar pertubuh? Apakah Raja Nabulun dengan Raja Sitipang atau antara si Bulut dengan si Tanggang? Jadi pertanyaan ini sama. Dan suatu saat nanti jika dari persisi Limaupu tampil di komalnya Amang Kurjeding, pertanyaan itu akan saya tanyakan supaya ini pencerahan umum. Pertanyaan ini kan umum. Pemahaman itu supaya bisa tercerahkan. Menurut Amang Kombur dari persisi dua opu, apakah ipar pertubuh itu antara Raja Nebulon dengan Raja Sitipang atau Raja Sitanggang dengan Raja Sibulut? Cukup, Amang. Mulai. Oke, silakan Amang. Mulai. Batak. Ya, mulai matulang Amang semua orang. Walaupun sebenarnya sebelumnya tadi juga sudah saya jelaskan ini ya, dari mana jalannya ipar-ipar pertubuh. Ale mungkin ini menjadi lebih jelas saya terangkan bagaimana jalannya ipar-ipar pertubuh. Amang tulang semua orang. Nak kaningani dopung si Rajane Abaton dua ma dopung borui dungi alap opung boru na perjolo dungi dialap musi opung boru na padua hon ale jumuru do tubuh-tubuhan opung boru na padua honon i biasa tubuh-tubuhan opung boru na perjolo tubuh ma sian opung boru na dua hon Raja Sitipang dohot Raja Nabolo Totu tulang di habata koteng kita juga harus sepakat ikut satu do hita tulang mau siwan goar di habatakon ikon anak syakangan siwa goar pe di harajaon ikut totong anak syakang manang di uhum alanima tulang di Raja Sitipang di Raja Nabulu nomma masa ipar-ipar pertubui nagabe di pasaha matu anak na duaon nasada mon nagabe haha di harazaon nasada nai mon nagabe haha di pertubu sada mo siti agor sada mon siti an harazaon sada sibuan gor sada mo gabe sibuan harazaon jala molo tarana pido na humaliang totu mangupar pardo tulang gor no pungrajane batuni satu lia pertibion suang songoni do nang harajaon nopung si Raja Nebaton tong dope terida jala manahad dosak peutikion di titik nol peradaban nopung si Raja Nebaton na itu kasihan si Jabur Nabulak satu tano subba ima pusakna di Pangururan nakaringa suku-sukun nitulang Raja Nabuluk do manang Raja Sitipang manang si Bulun dohot si Tanggang on di somma ada kekeliruan nasipata bodoh honokku tulang arong dihame
mohon maaf, ada dihami paparan nepung nami si Raja Nebaton kemunafikan dalam berdiskusi. Nah, bahasa do HP na lebih familiar somari, na lebih tren laho mengulahon di pari pertubu adalah si tanggang do si bolon. Nah, songono do dalan na tulang. Takas do marsibotoan. Anggo siakangan ni dopung Raja Sitepang marang si buah goar ni dopung Raja Sitepang. Masih tanggang. Nah, huboto hami pe si buah goar ni dopung si Raja Nabolon ni manang uputuan Nabolon. Masih bolon. Ia masa ni pada daton mula ni pajuan ni pari pertubu di Tanah Subba, di pusat Tanah Subba matulang ima di huta Pangururan ala di sido perkotaan ni Raja Sitepang do Raja Nabolon dung sian si Jabur waktu di si manakna anak syakangan di Raja Sitepang do anak ni syakangan di Raja Nabolon, anak syakangan di Raja Sitepang ima si tanggang, anak syakangan di Raja Nabolon ima si bolon. Bahasa dia dang doh tu sudi bahasa dang doh tu tabatua saragi tua monte tua do naputua do akalan nasi ikon ingotot tarotong peristiwa dulu namasa dung songonia dong suatu peristiwa ataupun molo songona medok adalah kebijaksanaan do manang siasat ni dopung Raja Nabolon do manot tuan anakna alai dang boy bege bitabuni honot taun alai kon bukot tamalah hobar susukun ditulang imay taring turi-turian ni ultok do tulang dung masa turi-turian ni ultok baru hak do dopung Raja Tabatua do anggina tu tabba totuna tinggal di Pangururan di pusat peradaban ni Tanah Subbai, di pusat peradaban ni si Raja Nabaton ni si tanggang do si bul nama si anima tulang gabi dung mulai pari-par pertu saya omma torus na terjo jala buro botot taratulang sejak tau sedia mamuse aso adong na mula peparan na punta Tabatua tu Tanah Subba mang tu Pangururan songoni matulang halus tulang. Aboy be bodo amang guru jending itanggapi asa flashback na. Oke. Lihat di kesempatan. Oke, tanggapan ma amang dah, tanggapan ma dah asa tetap oke, tanggapan ma tanggapan. Asa tu tetap di role ni amang guru jending. Oke. Jadi iro nanak kudokoni. Sada contoh molotona ni Raja Nayabatoni tung nasujadu doi mersiulian muluhu tano pak ibay may banuarea muluhu si malungon isaragi homma mulu tano karo ibay may marga ginting inoddo idinihamu Raja Nayabatoni laos di dia pe pinopar ni Raja Nayabaton tung nasujadu doi mersiulian di tano pak pe di Simalungu pe di tano ni karo pe inahal na fundamentali tung nasujari doi mersiulian itu adalah diikuti semua pinopar ni Raja Nayabaton. Nah pertanyaannya kenapa ipar-ipar partubu itu tidak semua melaksanakan pinopar ni Raja Nayabaton di semua lini yang tadi, bahkan di Samosir sendiri. Pertanyaan, apakah semua di Samosir memang melaksanakan itu? Contoh, pinopar Raja Nabaton di Tomok, di Tabba, di Sibolon, dilaksanakan doi. Di dia misna. Itu pertanyaanku. Pertanyaan ini akan sama semua nanti pertanyaan saya. Oke, Mak. Tulang. Oke, akan saya jawab tulang. Ini sangat merujuk kepada letak geografis dan juga adalah historis tulang. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa pada mulanya itu setelah terjadi peristiwa di Dopung Raja Nabolon bahwa yang tinggal berdampingan dengan si tanggang di Pangururan itu adalah marga Simbolon. Nah, ini juga mungkin ya seperti yang disampaikan tulang tadi, kenapa di Huta Sibolon tidak begitu dilakukan itu? Wah sedang soalnya molo alana apa rakyat tapi mereka tu Sibolon jalan rakyat tangan apakah dijoi pari pertubu si tangan atau tidak? Akan tetapi perlu juga kita ketahui
sejak kapan di Simbolon bergabung Sibolon do Sitanggang? Kan di sini sebenarnya letak persoalannya. Dung mulai tahu sedia dung mesti sorak Sitanggang do Sibolon di Sibolon. Sarupa dia tulang. Dung mulai sedia dung mulai tahu sedia dung mesti asoga berak do tabba do Sitanggang do Sibolon di Pangururan. Artinya itu sudah melewati beberapa waktu. Nggak ada ube mesti selisih waktu nih. Nah, alai dan dengan bisa kita lihat secara fakta bahasa yang begitu diingat atau di huta Sibolon di mana kena rokok nih dung mulai nanti ke dung mesti asal rotu si marga Sitanggang alana ada kaya kok kami gabi suatu perkampungan di Sitanggang Sibolon nih yang jelas itu adalah perkampungan nih dari Sibolon. Akan tetapi perkampungan yang berbaur antara Sitanggang dan Sibolon salah satunya itu adalah Pangururan. Dari Pangururan berdalam masih tubis bolo buhit sahatu desa Salaon di sini mana gabi mari nagabi sahuta nagabi sapangulan dalam arti bukan satu tapi artinya berdekatan antara Sitanggang do Sibolon mulai taringot itu ulang bonak kaningani di Simanido dan adong jo majui pari pertu lalu pertanyaan saya tulang si mana majuhun yang ternyata di Simanindo juga jarang kita temukan Sitanggang dan juga Simbolon. Oke. Yang membawa data awalnya. Ah, itu tong. Jadi, ali kecuali nak kaning ayam molarong nak kepaduan ditulang. Ali mada hiaro marpes tawi Pangururan. Manangi Salaon, manangi Rombur ni hutan. Ada haruk kubigi molo mungkin inda tulang mungkin ayam mungkin sedikit ada kuota manangahana masa. Nah, alai molo gawe merujuk tu huta Sibolon do Simanido do tulang imana kan ngadusu tulang artinya perbauran kedekatan antara Sitanggang do Sibolon di Sibolon itu tidak terjadi pada awalnya itu adalah huta Sibolon akan tetapi ngajulu liling bimsei aso merbaur Sitanggang do Sibolon apalagi di Simanido soalnya perhutan Sitanggang do Sibolon sih lalu sedih bidong nai pada pertubuh isi majuhon yang ternyata kan mulut tabereng mesti proses natulang proses nih marga paparan si Raja Nebatan dorong di Simanido bahkan marga tabapi di sini sulit ditemui yang ada di situ paparan ditambah dua marga tambah saya pikir tidak ada. Nah berarti proses agak ada ubi tulangi jololajo hutabba setiap generasi nama manusia asa arong mesti laut Simanido artinya di situ lang imara mungkin dalanna sugabi dan suri nama ulah di pari pertugu soalnya matulang. Oke. Jadi mau lihat mah Oke. Mau lihat mah cukup mah sudah yang pertanyaan ke jala alusnya amang penunga mau lihat mah amang guru jeding mau lihat amang kubur adat alana nga salah kita na bigi hita suku-suku ki sudah mabigi alusnya mang pesudi do mabigi au berta manuk kunaw sa luar ni margamuna do jala mula dong penon hu persisi 50 do suku-suku konon pertanyaan yang sama mula tema itong-itong ada persarata poras mardong at tebe jala malabo puso mula tunga dong na lubi hurang na manuk kuni upinoper ni Raja Nebeton ni wakili ni amang kubur adat marpamuati sa tong marsulu makitay roha poras mardong at tebe jala malabo puso tuat mahawa mang tuat. Oke, oras dia mang basi itu orang. Jadi mulai tema dia mang kubur adat Batak ngasahat behita di ujung nipak katayon jala atik dia adong dia ke hurang dia ke panukuna dohot dia ke napasahat to nakahata jumulu au mangalap sangat tua mang kubur adat Batak butima amang mulai ditikini amang horas ma tuda mang kubur adat Batak mulai amang Horas. Oke, kepada seluruh penonton untuk sesi berikutnya kita akan menunggu dari perspektif si Lima Oppu dan sedang kita lakukan itu panel wawancara dan diskusinya seperti apa nanti tetap kita mengedepankan data, narasi yang dibangun dan silakan nanti kepada teman-teman atau seluruh itu silakan mengajukan perwakilannya dan saya sebagai penyedia room daripada ruang diskusi dan wawancara Guru Sending silakan di follow untuk mengikuti acara kita berikutnya karena untuk
besok atau Selasa akan ada dari perspektif Silalahi dari Samosir, dan silakan juga dari perspektif Silalahi dari Paropo atau Silalahi Nabulak juga memberikan perwakilannya untuk mengedukasi daripada seluruh orang Batak yang ada di media sosial ini, bahkan di seluruh dunia ini. Dan saya akan posting juga nanti ke YouTube sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi. Oke, saya sebagai Raja Bius abad ke-21 yang belum menikah dan masih memutuskan lajang akan menutup acara ini dengan cara yang epik begitu ya. Dan kebetulan manajer saya itu ada Puja Kesuma dan Ador Audio sudah memberikan masukan, sudah bisa ditutup kira-kira begitu ya. Oke, malam ini kita tidak membuat semua orang sepakat, tapi malam ini kita sudah berani membuka ruang untuk mendengar. Karena sejarah yang besar tidak lahir dari ketakutan untuk bertanya. Perbedaan pandangan bukan alasan untuk saling membenci. Justru dari perbedaan itulah lahir pemahaman. Kita boleh berbeda tafsir, boleh berbeda sudut pandang, tetapi kita tetap satu tanah, satu akar, dan satu warisan budaya Batak yang harus dijaga bersama. Dan lebih khusus kepada Tuan Sorbadijulu Sada Dotong Hamuna Sian Urat ni Mudar ni Tuan Sorbadijulu Manang Napar Binotoan. Dan jika ada kata keras, biarlah itu menjadi bahan renungan. Jika ada fakta yang menyakitkan, biarlah itu menjadi jalan menuju kejujuran. Sebab kebenaran tidak akan runtuh hanya karena diperdebatkan, dan adat tidak akan hancur karena dikaji secara terbuka. Kepada seluruh narasumber dan penonton, semua pihak yang mengikuti diskusi ini, terima kasih telah menjadi bagian dari keberanian untuk membuka dialog. Gurjan Project akan hadir tetap berdiri sebagai ruang diskusi publik, ruang untuk suara ingin didengar, dan ruang untuk sejarah yang tidak takut diuji. Tetap kritis, tetap berpikir, dan tetap menjaga budaya dan akal sehat dan hati nurani. Horas untuk kita semua, horas budaya Batak, horas bangsa Batak, dan horas untuk keterbukaan informasi.